Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Lanjut, kita sekarang pada segmen cermati. Ini halaman 120. Oke. Dan untuk pembahasan lebih komplit, gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa komplit, urut, runtut, enak jadinya ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke, sekarang kita akan bahas cermati. Ya, ini dari buku Matematika Kurikulum Prototype ya, edisi yang pertama. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Ya, ada persamaan, ada pertidaksamaan. Ya, ini segmen tingkatkan ya. Pada halaman 96 ketika mencari penyelesaian dari 3x tambah 2 ya, di sini adalah x-nya adalah permennya ini ada 3, 1, 2, 3 ditambah 2 ya, ada 2 keping uang logam yang masing-masing 1 keping itu 1 gram ya, ceritanya seperti itu. Sama dengan x, ini permennya cuma 1 ya, x saja. Kalau permennya 3x ya, tambah 10, di sini ada 10 keping. Maka kita mensubstitusikan bilangan bulat dari 1 hingga 5. Kita rangkum hasilnya dalam tabel berikut ini. Selanjutnya selidiki kapan persamaan tersebut berlaku. Ya, ini sama jika apa? Nah, jika kiri dan kanan seimbang. Saat kiri dan kanan seimbang, ternyata ditemukan kalau x-nya bernilai 4. Ya, sama kiri bernilai 14, kanan bernilai 14, sama-sama 14-nya sama. Nah, saat permennya ya, x-nya itu dimasukkan 1, diisi permen dianggap 1 gram ya, waktu itu. Ternyata di kiri cuma 5, di kanan 11. Artinya kiri lebih kecil, kanan lebih besar ya. Jadi miringnya gini ya, yang kiri ke bawah, yang kanan di atas. Jadi miring seperti ini, kanan lebih besar. Maka simbol yang kita gunakan kiri lebih kecil dari kanan ya. 3x plus 2 ternyata lebih kecil dari x plus 10 jika x-nya dimasukkan 1. Jika x-nya dimasukkan 2 ternyata tetap yang kiri lebih kecil dari yang kanan. Jika x-nya dimasukkan 3 tetap yang kiri lebih kecil dari yang kanan. Namun saat dimasukkan 4 ternyata sama. Dan tentu saja saat x-nya dimasukkan 5, angka 5 ternyata kanan lebih besar daripada yang kiri lebih besar daripada yang kanan ya. Jadi 17 itu kan lebih besar dari 15 ya angkanya. 17 lebih besar dari 15. Kita lanjutkan. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan ketika nilai x-nya adalah 1, 2, 3, persamaan 3x plus 2 itu lebih kecil dari x plus 10, berlaku bernilai benar. Ketika x sama dengan 4 ya, persamaan 3x plus 2 sama dengan x plus 10 bernilai benar. Ketika x sama dengan 5 ya, pertidaksamaan 3x plus 2 lebih besar dari x plus 10 bernilai benar ya. Jadi beda nilai kebenarannya beda. Nah, kan gitu ya. Bisa sama dengan, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tanda yang kita gunakan. Nilai yang membuat persamaan bernilai benar atau berlaku maka kita sebut sebagai penyelesaian persamaan. Ya, penyelesaian persamaan. Jadi ini ada 3 penyelesaian persamaan, ada 1, ada 1. Nah, saat x lebih besar apa hanya x sama dengan 5? Enggak, x sama dengan 6, x sama dengan 7, x sama dengan 8, benar semua itu. Nanti kalau kita coba. Nah, demikian juga nilai yang membuat pertidaksamaan berlaku disebut penyelesaian pertidaksamaan. Perhatikan soal 1 dan 2 berikut ini. Adakah penyelesaian yang merupakan bilangan desimal? Ya, kita lihat nanti ya. Untuk menyelesaikan persamaan 3x tambah 2 lebih kecil dari x plus 10, adakah penyelesaian selain 1, 2, 3? Coba saja ya. Saat ini 3x ya, ini kita kurangi x ya, lebih kecil dari 10 dikurangi 2 dan x-nya dipindah ruas ya, plus jadi minus. Maka 2x lebih kecil dari 10 kurang 2 adalah 8. Sama-sama bagi 2 ya, sama-sama bagi 2, maka x lebih kecil daripada 4. Nah, 1 benar, 2 benar, 3 benar. Nah, di sini asal lebih kecil dari 4 bisa, ini benar. Adakah penyelesaian yang merupakan bilangan desimal? Ada ya, misalnya x dimasukkan ini benar
Untuk misalnya X-nya sama dengan 0,5 boleh ya, 0,75 boleh ya, asal di bawah 4. X sama dengan 3,7 boleh ya. Jadi tidak masalah asal X-nya lebih kecil dari 4. Dan yang diizinkan di situ tentu saja dikasih keterangan boleh desimal ya. Untuk pertidaksamaan ini, adakah penyelesaian selain X sama dengan 5? Mungkin saja ada, kita coba selesaikan dulu ya. Untuk nomor 2 berarti 3X ya, ini ya. Kita selesaikan di sini, maka 3X min X sama dengan, oh ini sama ya persamaannya, ternyata sama penyelesaiannya. Kita gunakan yang atas saja, baru nyadari Pak Ali, ternyata sama ya. Nah sama 3X plus 2, X plus 10, jadi X lebih kecil dari 4 ya. Untuk penyelesaian pertidaksamaan, oh bukan lebih kecil ya, lebih besar ya. Jadi cara penyelesaiannya sama, hanya saja ini lebih besar tandanya, X lebih besar dari 4. Jadi ini hampir sama ya, mirip, hanya ngadepnya saja ya. X lebih besar dari 4. Adakah penyelesaian selain X sama dengan 5? Ada ya. Ini akan benar jika X sama dengan 6 juga benar, X sama dengan 7 boleh, X sama dengan 8. Yang penting apa? X lebih besar dari 4 ya. Untuk persamaan linear hanya terdapat satu penyelesaian, namun untuk pertidaksamaan kemungkinan ada lebih dari satu penyelesaian. Jadi akan ada banyak ya, lebih dari satu bisa banyak. Dari hasil penyelidikan kita di halaman 120 kita mengetahui bahwa penyelesaian persamaan 3X ya tambah 2 sama dengan X plus 10 terletak di antara penyelesaian pertidaksamaan 3X plus 2 kurang dari X plus 10 dan X plus 2 lebih dari X plus 10. Jika kita misalkan nilai X mencakup 0 dan bilangan negatif, kemudian kita tuliskan persamaan dan pertidaksamaan pada garis bilangan diperoleh. Nah, ini adalah daerah X kurang dari 4 ya. Ini adalah daerah X kurang dari 4 ya. Ini adalah daerah X lebih dari 4. Ya kan? Penyelesaian pertidaksamaan dari X ini yang kurang dari X plus 10 dan 3X ya. 3X plus 2 kurang dari 10 dan ini 3X plus 2 lebih dari 30. Jadi penyelesaiannya dari sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, kita biasanya mengarsir ya. Misalnya sisi kiri ini kita biru, jadi ini adalah seluruh daerah penyelesaiannya yang berwarna biru. Dan apabila ini daerah sini itu kita kasih daerah penyelesaian, kita kasih merah ya, semuanya ini daerah penyelesaian yang berwarna merah ya. Kita biasa mengarsir seperti itu. Dengan menggunakan cara di atas kita dapat menghitung penyelesaian pertidaksamaan dengan menggunakan penyelesaian persamaan yang berada di antara keduanya. Loh, ini saya lanjutkan di sini ya. Nah, perhatikan soal berikut ini. Nah, Faris berbelanja dengan uang pecahan Rp10.000. Dia ingin membeli beberapa barang dengan harga satuan Rp1.500, tetapi harus menyisihkan paling sedikit Rp2.000. Paling sedikit 2.000, lebih dari 2.000 boleh, kurang dari 2.000 enggak boleh, 2.000 pas boleh. Nah, itu loh cara bacanya paling sedikit ya. Untuk ongkos pulang paling banyak berapa buah barang tersebut dapat dibeli Faris ya. Jadi sisa uangnya itu untuk ongkos pulang. Kalau sisa uangnya kurang dari 2.000, enggak bisa pulang nanti ya kan. Nah, misalkan X adalah banyaknya barang yang dibeli, X adalah banyaknya barang yang dibeli, nyatakanlah hubungan antara besaran dalam bentuk pertidaksamaan. Dan ini benar ya. Faris menyatakan hubungan antara besaran seperti berikut. 10.000 ya, kalau dikurangi banyaknya barang kali harga barang ya. Jadi ini adalah uang, ini adalah beli, yang dibelikan ini sisa. Jadi sisa itu uang yang dimiliki ya, dikurangi barang yang dibeli, itu sisa ya. Jadi uang dikurangi beli itu akan harus lebih besar dari sisa ya, itu ya cara mikirnya gitu. Jadi untuk menemukan penyelesaian pertidaksamaan di atas, selesaikan persamaan ini ya. Ini masih dalam bentuk sama dengan ya, memberikan penyelesaian. Nah, kalau ini kita coba ya, rata-ratanya seperti apa? 10.000 ya dikurangi 1.500, X sama dengan 2.000. Yang pertama yang kita lakukan apa? Semua dibagi 100 ya. Kalau semua dibagi 100, nolnya dicoret 2 masing-masing suku
Nah, ini dicoret 2, dicoret 2, dicoret 2. Ya, kalau kita tulis ulang ya untuk memudahkan mikir seperti itu ya. Di sini tinggal 100 ya dikurangi 115 ya. X sama dengan 20. Masih bisa. Ini semuanya bisa dibagi 5, dibagi lagi dengan 5. Lebih sederhana lagi. Ini tinggal 20 dikurangi 3x sama dengan 20 bagi 5 adalah 4. Nah, kita beda ruas, 20 dikurangi 4 sama dengan 3x. Artinya 3x sama dengan 20 dikurangi 4 itu berapa? 16. Nah, kita perkalian silang atau kedua ruas dibagi 3, maka x sama dengan 16/3. Nah, itu dapatnya 16/3 dari sana ya. Berapakah penyelesaian dari ini? Nah, penyelesaiannya cuma satu, ya ini 16/3 kalau sama dengan ya. Kalau lebih kecil ini mungkin salah ketik ya. Berapakah penyelesaian dari ini kalau lebih besar? Kalau lebih besar ya, di sini tandanya dari awal kita jadikan lebih besar semua. Ya, ini kita jadikan lebih besar semua. Nah, kita tinggal merubah tanda saja. Nah, ingat ini 3x-nya itu yang lebih kecil ya. Jadi ini kalau posisinya dibalik, di sini juga dibalik. Nah, ini juga dibalik. Nah, seperti itu ya. Ingat, perhatikan ini ya. Ini penting, perhatikan. Ya, perhatikan. Ini tandanya dibalik karena memang posisinya dibalik. Di sini 3 kena lancipnya, di sini 3x kena lancipnya. Jadi jawaban yang benar. Nah, kalau ini enggak ada, A juga enggak, B juga enggak. X harus lebih kecil. Ya. Sebentar. Di sini 15x min 3x. Oh. Sebentar. 3x dipindah ruas. Ya benar. Ini enggak ada ini. 3x dipindah ruas ini masih valid, 4-nya pindah ruas ke sini. Nah, ini enggak ada jawabannya ya. Harusnya yang C. Saya kasih sendiri ya. Jadi X harus lebih kecil sama dengan 16/3. Oke, jadi tidak lebih besar tapi lebih kecil ya. Jadi di sini A kebalik. Jadi A sebenarnya benar tapi kebalik ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Oke. Sekarang dengan menggunakan jawaban 2 temukan penyelesaian soal di atas. Ya. Dengan menggunakan ini sudah penyelesaian soal di atas. Soal di atas, maka X lebih kecil dari 16/3. Ini kasusnya apa ini? Pecahan ya, tetapi harus menyisakan paling sedikit 2000. Maris berbelanja dengan uang pecahan, dia ingin membeli beberapa barang. Nah, memberi beberapa barang nggak boleh pecahan ya, tapi namun membeli harus bilangan bulat. Kalau ini jadikan bilangan bulat, X lebih kecil dari 16/3 itu sekitar 4 kali ketiga 12, 5 kali 3 ya. Jadi di sini 5 1/3. 5 kali 3 kan 15, 15 tambah 1 16. Ya, X harus lebih kecil dari 5/3. Artinya ya, jika agar uangnya cukup, maka X harus lebih kecil dari 5 atau sama dengan 5. Kalau beli 6 uangnya sudah nggak cukup ya. Pembuktian, bukti ya. Jika X sama dengan 6 ya, makanya kita ambil 3 saja. Kalau diambil 6, nanti persamaannya adalah 10.000 dikurangi berapa itu? Dikurangi 1.500x. Ini di sini harus lebih besar dari 2.000. Nah, harus lebih besar dari 2.000. 10.000 dikurangi 1.500 dikali 6 ya adalah lebih besar dari 2.000. Nah, coba ini benar apa salah ya. 10.000 dikurangi 1.500 kali 6 ya, dikali 6 9.000 harus lebih besar sampai dengan 2.000.
ya 10.000 tinggal 1.000 ini ya lebih besar dari 2.000, tidak memenuhi. Nah sekarang coba kalau 5 ya, jika X sama dengan 5, kalau lebih kecil tentu saja lebih memenuhi nanti ya. 10.000 dikurangi 1.500 ya, X nya dikali 5 ya, lebih besar dari 2.000. 10.000 ya dikurangi 1.500 kali 5, 1.500 kalau kita kalikan 5 sama dengan 7.500, lebih besar dari 2.000 ya. 10.000 kurangi 7.500 adalah 2.500, lebih besar dari 2.000, lebih besar atau sama dengan 2.000, ini memenuhi. Jadi ini jelas valid bahwa X harus lebih kecil sama dengan 5. Kalau dikecilkan malah lebih memenuhi kan gitu ya. Cukup uangnya untuk pulang. Baik, ini adalah pembahasan untuk segmen cermati ya. Kita nanti akan lanjutkan pembahasan untuk segmen berikutnya ya. Ini kita di segmen cermati menentukan penyelesaian ketidaksamaan. Berikutnya kita akan ketemu lagi di sesi terakhir ya, pendalaman materi ya. Wah, ada ulasan juga mungkin sekalian ya dalam satu video. Baik, ini cukup dulu, kita nanti akan bahas lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.